Jadi kita itu disunahkan untuk bersih-bersih, ya enggak? Ya. Rasulullah itu walau bagaimanapun sering menggunakan minyak wangi. Kalaupun tidak memakai minyak wangi, karena Rasulullah itu sudah mengandung minyak wangi. Karena katanya itu minyak wanginya Rasulullah itu adalah atyabutib, minyak wangi yang paling wangi. Jadi ada sahabat Nabi namanya Ummu Sulaim itu melihat Rasulullah sedang tidur, kemudian berkeringat, ya, kemudian keringatnya itu dimasukkan ke dalam botol, kemudian minyak wangi keringatnya itu dibuat minyak wangi, ya. Beliau mengatakan bahwa minyak wanginya Rasul adalah atyabutib, minyak wangi paling wangi ya keringatnya Rasul. Ana ora wong zaman saiki sing keringet wangi. Laka ya. Ya. Jarang. Ya laka lah. Ya. Pernah urus sampean ana wong keringetane wangi. Laka ya. Ya. Sehingga para sahabat itu banyak yang berebut nganggo minyak wangi keringetnya Rasulullah. Dan Rasulullah itu bukan hanya keringet, kabeh itu mengandung keistimewaan. Contohnya apa? Contohnya ada sahabat Nabi, ya, ketika Rasulullah kencing diwadahi, ya, barang kayak kue dapat kena, ya, ternyata dikon-buang malah diminum, ya, diminum banyu kencingnya. Apa jawab kata Rasulullah? Karena kamu minum air kencingku, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan sakit kecuali sakit menjelang ajal. Artinya apa? Artinya selama sepanjang hidupnya orang yang minum air kencingnya Rasulullah itu selalu sehat. Ya, sakit soten langsung mati. Mana loh? Ya, jadi ya, karena barokah air kencingnya Rasulullah, minum air kencingnya Rasulullah, maka sepanjang hidupnya selalu selalu sehat. Ana ora apa maning uyuwe, ya ble, ya keringatnya belaka apa maning uyuwe, ya ble, ana maning ketie, ya, ketika sahabat Abdullah bin Zubair disuruh membekam, ya, sanduk, ya, bekam banget ya. Ya, kemudian ketika disuruh buang malah dino. Ya Rasulullah buang nang ndi? Ketieku. Dari sahabat Abdullah bin Zubair wis tak buang. Buangnya nang ndi? Nang perutku. Dari sahabat Allah buang nang perutku. Berarti dinung. Iya, dinung. Jawab Rasul, karena darahku campur karo darahmu, maka kamu tidak akan pernah disentuh api neraka. La ilaha illallah, enak pisan ya. Gara-gara nginum ketia Rasulullah, sahabat Abdullah bin Zubair itu tidak bakal disentuh api neraka. Kalau tidak disentuh api neraka otomatis surga. Gue barokah Nabi ke ora zahir batin, ora batin toh, tapi zahirnya juga. Zahir gue ya bentuk yang menampak dari Rasul seperti air kencing, darah, ya. Ya. Dunia ya gue pada baik itu. Waktu itu sahabat Sayyidina Ali lara matanya abang. Primen do dicocok langsung waras. Ya, cukup didoni matanya langsung waras. Ya ble. Akhirnya aku tak didoni cok malah matanya tambah abu. Mungkin orang wani ngidoni matanya Wahyudin sih kan. Apa ya Den? Kenapa Den? Lara mata Den? Ya suka waras ya. Nah. Terus disunahkan kalau laki-laki itu beli minyak wangi itu yang baunya semerbak. Ya beli, syukur-syukur dalam radius 1 kilo sih, waduh. Woi, buat temen ya gue, larang ya gue, ya. Ya beli, larang ya.
paling enggak kan dari sini ke sana itu sudah ya mambune itu berarti sing larang. Tapi anggar kur ya mambune kurs menetok ya jaraknya ya setengah meter tau berarti ku sing regane emang yo perak. Ya boleh. Tapi ya lumayan, ya boleh. Daripada orang sama sekali. Sing larangnya paling ora sing 100 ta rada 100.000 kowe rada awet. Ya, anggar sing 1.000 perak ta biasanya ya tenggo langsung prong langsung wis oh. Ya, mambune santok. Ya, bariku hilang. Nah, iku sing kenapa campuran karo banyu. Wis marai ora bener. Tapi anggar sing murni ya. Biasanya awet. Bahkan kadang-kadang sampai berhari-hari. Ya, misik ya, minyak misik wis asli. Waduh, wes mambune awet temen. Lah sampean misik mung sedina tok bae wis ora mambu maning. Jelas misik KW. Ya. Oh ya. Wayah falaunu dan bentuknya itu warnanya itu samar, maksudnya enggak kelihatan. Ora katon misalnya kuning-kuning atau hijau-hijau atau apa. Kalau perempuan sebaliknya. Kalau perempuan itu sunahnya itu apa? Baiknya warnanya nampak ya muncul tapi baunya tidak semerbak. Ya tadi karena kalau baunya semerbak itu akan menimbulkan daya tarik bagi orang yang mencium. Ya boleh. Misalnya sampean pas lagi kayak gini mampu minyak wangi wadon. Pasti ngelirik. Barang, ayu nemen. Ya Allah. Gede. Ya, jangan sing ayu nemen, sing ora ayu ben sampean ngelirik kok. Ya boleh. Masalah enggak kayak sampean ku lagi bab wadon niku lagi seneng-senenge. Ya boleh. Coba sampean anggaran wadon lagi seneng-senenge. Sampean nean. Ya, nean, wedhus kang gorok wis sampeyan nean demen. Ya, seusia sampean iku ya ora ada karo sing arane ya. Apa? Sing arane hubungan lain jenis. Ya, usiane, zamane, tapi kok wis seiring anu kok sampean nikah dua anak ya mikirane ya ora wadon maning. Apa mikirnya? Mikirnya golek duit. Dan ada survei yang mengatakan kalau wong lanang ya suami kalau misalnya ngelihat anak orang pasti dia akan teringat anaknya sendiri ya boleh ya ke survei tapi sawali kayak angger wong lanang ndeleng bojone wong liya kuwi jarang kelingan bojone dewek kayak anak sing kayak kowe jadi angger misalnya aku ndeleng anake wong ya mesti kelingane Lubna atau Ahnaf ya. Tapi anggar aku nyong bojone wong alah. Bojo sing Uma lah klalen. Rata-rata kayak ngono. Rata-rata kayak kowe jare penelitian. Ya. Berat. Ini mani. Walaika bi'tirosanil najasa dan hendaklah kamu menjaga dari najis. Apabila najis itu dengan ya dengan membawa basah maka babadir bi ghuslihi maka segera dicuci. Saya nggak jamin sampean kowe toharo wis bener lho. Apa buktine? Sampean anggere nguyuh ngadeg apa njagong? Dodok apa ngadeg? Angger nganggo celana sampean jagung apa ngadeg? Angger nganggo sarung tak enak. Disilak langsung cur. Enak. Karena apa? Praktis sarungku. Iya. Ora watir nyipret. Pan ngadeg ya ora apa-apa karena memang kadang kala luwih kebersihan itu lebih kalau untuk kebersihan itu lebih menjamin yang berdiri daripada yang duduk. Kalau sisa-sisa air kencing itu kalau berdiri itu biasanya lebih tuntas daripada yang duduk. Mungkin kalau wis dipeliriti ya ujug-ujuge ya kalau misalnya wis dipeliriti jagong tetap baik kerasanya masih ada yang keluar, sisa-sisanya masih keluar. Itu kan
Berarti kan kita tidak tuntas. Lah saiki kayak sampai anggar akeh sampean anggar nguyu ki jagung apa ngadeg? Ngadeg. Ya. Jagung nggih. Jagung ya, monggo. Tapi kalau saya pakai celana. Ya kalau pakai celana misalnya garo ngadeg. Primen nyipret ora kira-kira? Saya jamin nyipret. Ya, jadi air cuciannya ya boleh nempel campuran karo air kencing. Air kencing nempel lagi ke celana. Ya jadi najis tambah pirang-pirang. Coba buktikan. Karena kalau saya amati ya, kalau saya tak lingkis sampai dengkul pun masih nyipret. Ya, paling ora misalnya sampean kudune ben ora nyipret ki anggar dilingkisi sampai pupu. Lah tapi kan misalnya celana lepis. Waduh, dilung sampean ya rekasa ble. Bayangku lagi beser. Nguyu terus. Alah, ya. Ya, suwen teman. Bahkan saya punya teman ya. Teman saya punya cerita dia cerita teman saya itu saking hati-hatine. Teman saya itu cerita saking hati-hatine, yen nguyu mesti celananya dilepas. Jar aku toglek ya, kata yang ribet gitu. Terus gimana? Kalau saya sih anggarano biasanya dodok. Ya boleh. Dodok kemudian ambil air sedikit-sedikit. Ya boleh. Ya. Cuci kemudian dipeliriti. Ya, dipeliriti sampai berulang-ulang karena kalau dalam kitab itu sampai 3 kali. Waliantur salasan. Dipeliriti ping telu supaya sisa-sisa airnya itu hilang. Kalau sambil jongkok itu biasanya airnya nggak nyipret. Ya, akhirnya nggak nyipret karena sedikit sih seret jadi ya alon-alon tapi aja dur ya apa ini ya. Tapi kalau berdiri cewek berdiri saya pastikan itu nyipret selama lingkisannya enggak ya sampai dengkul tok ya nyampe ya ngejar ya kudune nganggo sampai pupu. Oh dilingkis-lingkisan pupu kan repot barangnya loro. Oh, aduh, barang kasih nanggoni pisan. Ya, antri ada wis repot. Ya, mugane sampean angger. Misale nganggo celana panjang aja pisan-pisan sampean cewoke ngadeg. Dijamin najis. Dijamin najis. Karena apa? Karena cipretane kuwe air ya, air istinja iku atau cewoke iku nyampur karo air kencing, nyampur air karo kencing nyipret mari kembali ke celana sampean jadinya bawa najis sampean. Ya. Tapi kalau sarung tak apa-apa. Tadi disilak langsung cur. Lebih praktis kalau sarung. Ya boleh gue diperhatikan loh. Sebabnya apa? Dalam kitab Tarhib wa Tarhib yang 2 tahun yang lalu saya ngaji diceritakan Rasulullah itu lewat di satu kuburan. Rasulullah mandek ya, berhenti sejenak kemudian beliau ngambil pelapah korma kemudian ditancapkan ke 2 kuburan itu. Sahabat yang menyaksikan hal itu bertanya, ya Rasul, apa maksud panjenengan itu menancapkan pelapah korma ke 2 kuburan itu? Jawab Rasul, silakan buka dalam kitab Tarhib wa Tarhib. 2 tahun yang lalu saya bacakan di santri di komplek 4 ini. Jadi Rasulullah, kiki 2 kuburan ini penghuninya lagi disiksa nih. Ya. Apa salah ya Rasul? Ya. Jadi Rasulullah ke satunya itu wongnya suka adu-adu. Suka ngadu domba. Bahasa saya provokator. Ngerti ya? Provokator sehingga bersures. Ya, kayak kerusuhan itu kan ada provokatornya, itu yang membuat orang itu disiksa. Yang kedua, ke wong iku yen nguyuh ora bener. Coba bayangkan, nguyuh ora bener garo provokator ku sebenarnya dosane gede ndi? Gede provoka? Are nguyuh ora bener ngerugikan orang ora? Ora ya? Ora merugikan orang. Tapi kenapa kok siksaannya sama dengan orang yang
merugikan orang, yaitu provokator. Berat. Udah sampean aja sementing tahan sholat mendingin. Tapi sing ngerti hukume. Uyuh be masih ngadeg gak nganggo celana. Ya berarti najis kabeh. Najis nggo salate sahara. Ya kuwe sing dimaksud Rasulullah, engkau bakal disiksa. Lah apa tujuannya Rasulullah itu menancapkan pohon korma, batang korma? Jadi Rasulullah dengan batang korma ini akan meringankan siksa kuburnya. Bisa nih pelepah korma itu bisa meringankan kuburnya karena pohon itu kan tasbih, bertasbih. Jadi ketika diceblok kena pohon itu bertasbih, sehingga tasbihnya itu didengar oleh malaikat, sehingga apa? Sehingga siksaannya itu didiskon lah ya. Siksanya didiskon. Selama apa ajaran Rasulullah? Selama belum kering. Jadi kalau berarti kesimpulannya kalau misalnya pelepah kormanya itu sudah kering, sudah kering, itu berarti diskonnya hilang. Diskon siksaannya hilang. Ya, begitulah. Ya, mulai sampean jangan menyepelekan. Mulai sampean pas lagi baru nguyuh terus sholat, perangasannya pas sujud atau ruku. Kok perangasannya itu sampean itu masih ana bekas apa? Bekas nguyuhe. Ya gani kayak metu maneh. Ya, lah iku sampai deleng dingin. Sampean maunya dipeliti apa ora? Ya, peliti ora cukup karena di situ dalam hadis itu ping telu. Ya. Bawa sini, Mas. Ya. Tuh. Oke. Dipeliti ping telu sehingga apa? Ya. Sehingga tuntas. Yen orang dipeliti, misalnya sampean nguyu terus langsung cewok, kemudian kok sampean ngerasa sisa-sisanya metu, berarti itu adalah masih sisa air kencing, berarti najis. Ya. Tapi kalau misalnya sampean wis kerasa dipeliti kok wis bersih, tapi kok masih kerasa metu, bisa saja itu bekas air. Ya, air cucian, nyuci, ya boleh. Kalau itu berarti apa? Tidak najis. Ana aturannya kok. Jadi Islam itu mengatur kebersihan. Sebenarnya jadi intinya nggak sampean nguyuh itu kudu apa? Kudu dituntaskan dulu, dipeliriti. Mbok wadon kayak apa peliritannya orang paham. Arung lanang kan jelas ya. Dipeliti ngerti ya, termijile ngono lho. Ya. Peliti 3 kali supaya air kencingnya keluar semua tuntas. Sehingga merasa ketika sholat Anda tidak ngerasa masih keluar. Ya. Sebabnya kalau misalnya sampean orang peliriti itu biasanya sampean ketika sholat itu kerasa metu maning. Ya, itu berarti apa? Itu berarti bekas apa? Bekas air kencing. Berarti hukumnya najis. Dan apabila junub, maka cepat-cepat mandi. Karena wong junub itu ditolak dari kehadiran Allah. Maka dari itu wong junub itu haram menang di masjid dan membaca Quran. Karena dalam pasal disebutkan bahwa malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada orang junubnya. Pondoknya lah malaikat gara-gara sak kamar junub kabeh. Ya. Dan apabila malaikatnya itu tidak masuk, maka yang masuk adalah setan. Wahdar anta kula watanama wa anta junub, maka takutlah kamu makan minum dalam keadaan junub. Ya, karena akan ada afatnya, ada bahayanya, terutama setan pada masuk. Apabila Anda orang sempat mandi, maka paling enggak kamu cuci
farji dan wudunya. Separuh dingin lah. Ya, bengi-bengi terus sungkan temen adus bengi-bengi Kak. Ya paling ora sampean apa? Ya setengahnya dulu. Apa dibasuh farjinya dulu atau dibasuh separuhnya. Kan kalau dalam fikih kan boleh. Ya, sampean misalnya sampean itu ya, kredit lah istilahnya. Adus kredit kok oleh. Ngandel ora? Jadi misalnya sampean junub bengi-bengi malas akhirnya sampean kredit dingin. Basuh sirai dingin. Ya, basuh sirai sing penting ta rambutnya yen rontok ya ora apa-apa sing penting wis diadusi. Engko esuke sampean tinggal kredit separuh maning. Ya, jadi DP ya anak bayar DP nih ya. Malamnya separuh, paginya lanjutkan separuh lagi. Ya, misalnya sampean malamnya Anda cuci basuh kepalanya. Setelah itu Anda paginya Anda basuh lagi misalnya dari perut sampai bawah. Itu boleh dalam fikih. Jadi adus pun oleh kredit. Orang motor toksik kredit tapi adus pun oleh kredit. Paham ora? Jadi Anda itu harus memperhatikan cara toharoh sampean dari wudunya, terutama dari istinjanya, dari ceboknya. Ya, hal sepele, tapi awas siksaane iku pada kayak wong sing suka adu domba atau provokator. Eling-eling. Paham ra? Buat sampean saya pastikan kalau sampean iku soal kencing pakai celana kemudian berdiri, saya pastikan najis kabeh sampean. Malah nggawa najis sampean iku. Ya. Wong ora sah, bisa ora pada sah salatnya gara-gara ketempelan sarung celanane sampean. Kan bau najis tuh. Ya, Ble. Ya, dari saya